Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mubarak Agani dengan NIM A1D1 25041, ruang R1 semester 1, dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Sarip MPD, Bapak Dr. Andus Mariono MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabar hari ini? Inti, Hasbi, Aji, Melsa, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Wah, luar biasa. Bapak bangga sekali melihat semangat kalian pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu segarkan dengan suasana hati yang gembira dan berpikir yang cerah. Siapa yang suka dengan pelangi? Saya, Pak, saya. Nah, pelangi itu indah sekali ya, warnanya berbeda-beda. Tapi kalau bersatu jadi pemandangan yang sangat cantik. Sama seperti kita di kelas ini. Berbeda-beda tapi bisa saling melengkapi. Jadi, yuk kita nyanyi dulu lagu Pelangi-Pelangi supaya semangat kita berwarna seperti pelangi di langit. Kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahnya, Merah merah kuning kuning hijau, di di langit langit biru, pelukis pelukismu aku, siapa geraknya, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Yeay. Suara kalian indah sekali. Kalau guru-guru lain dengar, pasti ikut bernyanyi juga. Nah, lagu itu mengingatkan kita bahwa keindahan datang dari kerjasama, seperti pelangi yang terdiri dari banyak warna. Hari ini, kita akan belajar tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dua hal ini yang juga menyatukan banyak orang untuk tujuan baik. Menurut kalian, anak-anak, apa sih pemimpin itu? Apakah pemimpin harus selalu orang dewasa atau jabatan tinggi? Pak, menurut saya tidak selalu, Pak. Kadang pemimpin itu bisa anak kecil asal bisa memberi contoh, Pak. Ya, Wah, Pak, bagus sekali jawabannya. saya juga setuju. Pemimpin itu orang yang bisa dipercaya dan membuat orang lain mau mengikuti dengan senang hati. Nah, bagus ya. Jadi, pemimpin itu bukan hanya soal jabatan, tapi soal sikap. Pemimpin bisa siapa saja. Bahkan kalian juga bisa menunjukkan tanggung jawab dan keteladanan. Baik, hari ini kita akan belajar dari kedua bacaan menarik, yaitu dalam teks Semut dan Belalang, dan teks yang kedua yaitu Sejahtera bersama Koperasi. Hari ini bukan Bapak yang akan menjelaskan panjang lebar, justru kalian yang akan menemukan makna dari sendiri lewat berpikir dan berbicara. Inilah cara belajar yang disebut heuristik, yaitu belajar lewat penemuan dan pengalaman. Sudah siap ya? Siapa? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Bapak akan membagi layar tentang teks semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah 10 kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya.
tidak lebih dari 1 butir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara itu, di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran, ia menyaksikan barisan semua semut yang bolak-balik di hadapannya. Ini yang kirim ini. Nah, kan aku kan kelas 3 Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Ini kan Sibuk sekali. Sejak pagi, tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kita tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar komando semut. Menjawab belalang. Hah, mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang melimpah. Buat apa sibuk-sibuk? Dari sekarang, ujar si belalang sambil tekek-tekek menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap melanda musim dingin. Nanti, semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil dan sulit keluar sarang dan mencari makan. Balas komando semut. Benar belalang, seharusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semua semut menambahkan dengan barisan belakang. Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, ujar si belalang. Begitu adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja. Sementara belalang santai dan bermalas-malasan. Hingga tiba saat musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang melimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia merintuk kedinginan dan kelaparan di balik dinding batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan semut dan belalang? Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita sederhana tapi bermakna dalam, sekarang Bapak ingin kalian berpikir dan berbicara apa nilai kepemimpinan yang bisa kalian temukan dari kisah ini. Binti, kamu duluan ya. Baik, Bapak. Menurut saya, Pak, semut itu pemimpin sejati. Pemimpin semut tidak hanya menyuruh, tapi ikut bekerja bersama anggotanya. Saya kagum karena mereka kecil tapi punya semangat besar. Dari cerita ini, saya belajar bahwa pemimpin harus menjadi teladan dan mau berkorban. Kalau pemimpin mau turun tangan, orang-orang yang dipimpin juga akan bersemangat. Saya jadi ingat waktu piket kelas, ketua kelas kami ikut menyapu dan mengepel. Jadi semua semangat membantu. Itulah contoh kepemimpinan yang membuat orang lain mau bekerja sama tanpa paksaan. Wah, hebat Ginti. Kamu menemukan bahwa kepemimpinan itu dimulai dari keteladanan orang akan mengikuti bukan karena ketakutan, tapi karena kagum pada tindakan pemimpinnya. Sekarang Hasbi giliranmu. Baik, Bapak. Menurut saya, Pak, semut mengajarkan bahwa pemimpin harus punya visi dan rencana yang jelas. Mereka bekerja sebelum musim dingin datang, yang artinya mereka berpikir jauh ke depan. Saya belajar bahwa seorang pemimpin tidak boleh menunggu masalah datang baru bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau sukses, harus siap dari awal. Misalnya kalau mau ujian, belajar dari jauh-jauh hari. Jadi pemimpin harus punya pandangan ke depan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang dipimpin olehnya. Nah, luar biasa Hasbi. Jadi, kamu melihat bahwa kepemimpinan adalah tentang memikirkan masa depan dan bertindak sebelum terlambat. Itu pemikiran yang sangat bagus. Jadi, dari cerita semut dan belalang, kalian semua sepakat bahwa pemimpin harus memberikan teladan, berpikir ke depan, adil, dan bertanggung jawab. Keren. Nah, selanjutnya Bapak akan membacakan teks yang kedua, yaitu yang berjudul Sejahtera Bersama Koperasi. Bapak akan membuka dulu, membagi layar. Sejahtera Bersama Koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagai guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil, dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lain merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badrul selaku ketua koperasi periode tahun 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru.
Bapak dan Ibu sekalian, serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati. Tidak terasa, sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak Ibu untuk memimpin koperasi kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesepakatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban setiap anggota, bukan hanya tugas ketua dan pengurus. Semua memperoleh kesepakatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi yang menjalankannya. Pengurus dan pelaksana anggota dan pegawai memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita ditetapkan bersama secara bermusyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi tahun ini. Apakah akan dibagi kepada anggota atau akan dimasukkan kembali ke dalam penambahan modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar ini koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi bermusyawarah. Saya ingin semua merasa bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian kekeluargaan dan kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Nah, setelah Bapak ceritakan tentang cerita sejahtera koperasi, anak-anak menurut kalian apa nilai kepemimpinan yang bisa kita ambil dari kisah Pak Badru ini? Bapak minta dari Aji. Kalau saya Pak Badru mirip pemimpin semut. Dia bekerja tanpa pamrih dan tidak ingin dipuji. Pak Badru juga mengajarkan bahwa kerjasama itu kunci keberhasilan. Saya belajar bahwa pemimpin yang baik tidak berdiri paling depan untuk dipuja, tapi berada di tengah untuk menjaga semua anggota agar tetap bersatu. Bagus sekali jawaban dari Aji. Kamu menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan yang paling terlihat, tapi yang paling tulus. Selanjutnya saya ingin mendengar dari Melsa. Baik, Pak. Saya melihat, Pak Badru adalah pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Ia menjaga koperasi tetap berjalan dengan jujur dan terbuka. Kalau ada kesalahan, ia tidak menyalahkan orang lain, tapi memperbaiki bersama. Saya belajar bahwa pemimpin yang bertanggung jawab bukan yang sempurna, tapi yang mau memperbaiki kesalahan dan tetap memegang kepercayaan anggotanya. Hebat sekali, Melsa. Kamu menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan tanggung jawab dan integritas dalam satu sosok pemimpin. Jadi, dari kedua cerita ini, kita belajar bahwa pemimpin sejati harus punya 4 hal, yaitu keteladanan, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian. Kalau keempat hal ini ada dalam diri kalian, maka kalian harus jadi pemimpin kecil yang hebat. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin dengar pendapat terakhir menurut kalian apa kesamaan antar Semut dan Pak Badru? Dari Ginti, Hasbi, dan Aji, dan Elsa. Menurut saya, Pak, keduanya bekerja dengan hati dan memberi contoh yang baik. Bagus. Hasbi? Hasbi? Baik, Pak. Keduanya punya visi, tanggung jawab, dan juga tidak egois, Pak. Bagus. Aji? Menurut saya Pak, kesamaan Pak Badru dan pemimpin semut yaitu mereka adil, jujur, dan selalu memikirkan kesejahteraan para anggotanya. Oke, bagus juga. Selanjutnya yang terakhir, Melsa. Keduanya mengajarkan kita bahwa kerja keras dan kejujuran membawa kebahagiaan, Pak. Hebat sekali tanggapan dari anak-anak Bapak. Jadi, Semut dan Pak Badru sama-sama pemimpin sejati yang pemimpin dengan hati, bukan dengan kata. Hari ini kita sudah belajar berbicara dengan berani, berpikir dengan kritis, dan menemukan makna dari kedua cerita sederhana. Kita sudah menunjukkan bahwa sikap pemimpin sejati. Baik, terima kasih atas semangat dan kerjasama kalian pada hari ini. Kalian semua seperti pelangi, berbeda warna, tapi bersama menciptakan keindahan. Mari kita tutup dengan doa bersama. Dan mengucapkan hamdalah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.